Sistem penerimaan murid baru SMA SMP Islam Kota Malang. Waktu pendaftaran mulai Januari 2025. Secara online di www.smaislammalang.sch.id/ppdb atau datang langsung di SMA Islam Kota Malang di Jalan Kartini nomor 2 Klojen, Kota Malang. Ketentuan dan syarat bagi siswa kelas 10 yang diterima di SMA Islam Malang sebagai berikut. Berbagai fasilitas pembelajaran siswa SMA Islam Malang. Ekstrakurikuler. Informasi pendaftaran di nomor berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan bersama-sama dalam hati atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengannya kita bisa istiqomah menjalani bulan puasa Ramadan dengan penuh keistiqomahan. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan syafaatnya nanti di padang mahsyar hingga berakhir di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan yang kami muliakan para pemirsa Batu TV, pada sore hari ini kita akan bersama bermuhasabah, mengkaji bersama tentang materi peran keluarga dalam semangat ibadah di bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah telah berfirman, demi masa yang telah menciptakan waktu demi waktu yang silih berganti dan mengkhususkan di antara masa itu atau bulan-bulan itu bulan suci Ramadan yang di dalamnya banyak keutamaan dalam ibadah. Dan tentunya innal insana lafi khusrin, sesungguhnya bagi manusia yang merugi apabila tidak memanfaatkan waktu yang disediakan oleh Allah ini. Maka di ayat berikutnya bagaimana Allah memberikan anjuran, memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebenaran, dan berlomba-lomba dalam sabar. Tentu ini adalah sebuah amanah bagi seorang hamba yang diberikan oleh Allah, yang dianjurkan, yang diperintahkan dari Allah kepada manusia. Tentu kita di dunia tidak hidup sendiri. Kita sebagai seorang laki-laki memiliki pendamping, yaitu wanita yang kita sebut istri. Kita bersama istri memiliki keturunan, yaitu putra dan putri. Sehingga dalam lingkungan ini, dalam ruang lingkup ini, inilah disebut keluarga. Bagaimana keluarga ini yang nanti menjadi support system, yang mana menjadi elemen penting dalam pendorong semangat kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Apa saja bentuknya? Yang pertama adalah bagaimana kita menanamkan daripada keimanan dan ketakwaan kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita. Artinya apa? Bagaimana kita memulai dengan memaksimalkan ibadah kita di sholat fardu, di sholat tarawih, di puasa, baik itu diawali dengan sahur, dan kita akhiri dengan berbuka puasa, ditambah dengan amaliyah-amaliyah sunnah yang lainnya. Lalu yang kedua adalah pembiasaan ibadah melalui interaksi bersama-sama atau berjamaah. Tentu dalam jamaah itu banyak keberkahan. Dalam sholat saja jamaah itu dihitung 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Apabila hal-hal yang baik yang lainnya kita lakukan bersama-sama, suami mengajak istri atau bapak atau ayah dan ibu dengan beserta anak-anak bersama-sama.
bangun bersama, sholat malam bersama, sahur bersama, lalu beraktivitas yang baik bersama, lalu bertemu lagi berkumpul di rumah untuk menyiapkan buka bersama, berdoa bersama, sholat maghrib bersama, sholat tarawih bersama, setelah itu tadarus Quran bersama. Alangkah indahnya. Inilah cerminan bagaimana keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana juga kita membiasakan untuk peduli sosial dalam praktik sedekah. Dalam sedekah tentunya kita bisa menanamkan jiwa-jiwa kepedulian kepada anak-anak kita untuk lebih melihat kanan, kiri, atas, bawah di sekitar rumah kita, agar kita bisa merasakan yang namanya berbagi. Enak sama-sama dirasakan enak, suka sama-sama dirasakan suka, dan duka sama-sama dirasakan duka. Begitulah kiranya Islam mengajari kita bahwa Islam tidak hanya hubungan kita kepada Allah, tetapi hubungan kita kepada sesama manusia. Tentu sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak atau ayah, memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yaitu keluarga yang ada di pundak kita. Bagaimana kita membawa keluarga kita ini ke arah yang benar-benar takwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lebih-lebih ini di bulan suci Ramadan. Dan tak lupa bagaimana keluarga menjadi media untuk bermuhasabah bersama. Kita ajak istri, anak-anak kita untuk bermuhasabah. Apa yang kita lakukan sudah banyak baiknya atau banyak kurangnya, sudah banyak pahalanya atau banyak dosanya, sudah banyak terpujinya atau banyak tercelanya. Dengan itu kita akan terlatih bermujahadatun nafas, atau bagaimana kita mengendalikan diri kita untuk terus berupaya melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dengan terus menjaga hablum minallah dan tidak lupa untuk hablum minannas. Jangan lupa Rasulullah selalu mengutamakan kebersamaan. Kenapa? Karena dalam kebersamaan itu adalah keberkahan. Fil jama'ati barokah. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan untuk diri saya pribadi dan bagi para pemirsa di rumah, bagaimana kita membentuk keluarga yang baik, bukan hanya baik dari sisi tampilan luarnya saja, melainkan value atau nilai-nilai keluhuran spiritual maupun emosional dari sisi syariat Islam maupun akhlaknya. Kita harus berupaya terus untuk terus meningkatkan kualitas bagaimana keluarga kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.